jumpa lagi dengan saya Yogi. Kami dari Teman Santai. Ya, yang lagi heboh ini yo, berita di mana-mana Naruto mati yo. Hah? Enggak ada ya? Enggak tahu ya? Jadi, Emang ada ya ada. Naruto mati ya? Aku baca kaskus, Naruto mati terus lawan Ishiki katanya. Tapi kan aku sudah lama nggak nonton Naruto atau Boruto ya, jadi nggak mungkin. Oh. Sampai di Google itu yang trending Naruto, Boruto, Hinata sama Sakura trending. Bentar. Tapi aku nggak tahu sih matinya di Bukan komik Boruto yang paling baru, manga yang paling baru kata itu ya, bukannya kayak yang zaman dulu kok awal mula Boruto itu kan ada kayak cuplikan di mana sih ada cowok yang namanya Ishiki yang matanya jogan sama Oh ya kayak mungkin Boruto. berarti kan awal-awal ya. Mungkin ini baru menceritakannya Ishikinya itu. Tapi Oh. karena aku nggak baca ya jadi nggak terlalu. Cuman heboh ya di mana-mana. Cuman sampai ada yang komen no, semua malu kan memang mati termasuk tokoh kartun. Tapi banyak katanya sempat dengar juga banyak yang komplain masalah Naruto mati ya, banyak yang nggak mau Naruto-nya Iya. mati. Ya tapi sudah ada Boruto tapi biasa sama kasusnya kayak Dragon Ball ya. Dari dulu sampai sekarang Dragon Ball Super tuh tetap Goku sama Vegeta. Gohan sebentar tok lawan Cell itu kan terus Iya. nggak lanjut malah jadi cupu lah sekarang. Jadi cupu. Goten juga sebentar doang ya, Iya. nggak selama Goku sama Vegeta, Goku sama Terus Vegeta apalagi yang abadi. Naruto tuh kan dulu terkenalnya itu ya Boruto pun banyak fans Naruto yang bilang Boruto tuh cuman untuk apa ya perpanjangan untuk ngasilin uang apa gitu. Ya banyak yang bilang Soalnya kayak kan gitu. tetap mendongkrak nama Naruto walaupun judulnya Boruto kan ada tulisannya Naruto Next Generation itu. Iya betul. Mungkin supaya komikusnya tetap ada penghasilan ya. Iya. Makanya dulu Naruto tamat kan seperti heboh. Ternyata nggak lama Ada ngeluarin anaknya Boruto. Boruto. Jadi kayak apa ya? Mirip kayak film apa ya? Kayak gitu juga ya. Dari bapaknya terus kan. Oh, Gundam Age. Iya. Gundam Age kan dari bapak ke anak ke cucu. Panjang, pokoknya masih bisa menghasilkan ya. Ya, tapi yang paling panjang yang nggak kelar-kelar itu One One Piece. Piece. Dari aku SD sampai Dragon Ball aku itu sudah juga seumur ini Dragon Ball nggak dari tamat. zaman dulu sampai Sekarang juga nggak tamat. Tapi kan Dragon Ball sempat tamat ya terus dibikin ceritanya lagi. sempat ini kan kepisah ya. Yang GT itu katanya GT itu tidak bukan masuk asli ya. punyanya Akira Toriyama ya, itu buatan fans. Duh. Ya, jadi fans yang punya skripnya itu terus diwujudkan sama studio. Jadi bukan punya Akira Toriyama, bukan. Oke. Makanya ceritanya agak berantakan. Ya, ini masih horror cover ya. Oke, masih Kalau kita episode sebelumnya kan kita bahas mitos sama Gombel ya. sama Jalan Gombel ya. Sekalian masih berhubungan dengan Gombel juga nih. Jadi ada film serial dari HBO. Jadi uniknya nih ceritanya dari berbagai negara. Dan episode 1 dari Indonesia, sutradaranya Joko Anwar. Oh, setelah ada film horor ya. Iya, Pengabdi judulnya- Setan ya. Iya, pengabdi setannya. Hmm. Yang ini judulnya A Mother's Love. Oke. Kasih sayang ibu ya, nanti diartikannya atau cinta ibu ya. Hmm. Hmm. Gimana tuh Jadi ceritanya? ini diawali jadi ada satu ibu sama satu anaknya kira-kira 10 tahun. Anaknya itu namanya Jody. Jadi adegan dibuka dengan si ibunya dapat tugas untuk bersihin rumah. Orang itu lagi pergi, dia dikasih tugas bersihin rumah selama 3 hari. Mas bersihin tugas itu setelah bersihin terus pulang ke rumah kontrakan. Dari rumah kontrakan ternyata rumah kontrakannya tuh pas proses digembok sama yang punya. Bukan rumah yang dibersihin tadi ya, tapi rumah kontrakannya dia yang ditinggali ya. Kenapa? Telat bayar? Jadi si ibunya ini telat bayar selama 6 bulan. Oke. Ya terus Pak kalau nggak boleh di sini nanti anakku gimana gitu. Terus yang lihat anaknya ya yang punya kontrakanmu, kamu gila ya bilang gitu. Terus Sudah jengkel mungkin ya. kamu gila ya digituin. Terus si ibunya ini bilang bapak nggak kasihan nih dilihat orang banyak loh gitu. Minta waktu 3 hari aja, nih aku ada kerjaan nih 3 hari lagi dibayar, bilang gitu si ibunya. Terus kuncinya mau dikasihin gini, tapi dilempar ke got ya. Sama si bapaknya. Sama itu. bapaknya yang punya kontrakan itu. Si sebel kan, setelah diambil tuh terus masuk ke rumah dia ngomel-ngomel. Terus ibunya, ibu enggak apa-apa gitu kan, anaknya tanya Judinya, ibu enggak apa-apa. Nggak usah dipikirin gitu, terus ibunya nih sebel ngambil got tadi tuh. Kunci yang di got itu ya. Got, terus masuk ke itu. Malah rumahnya tuh disiram lantainya sama temboknya disiram pakai kotoran got itu ya. Terus di anaknya ini diajak pergi lah. Setiap dia ngoncengin anaknya tuh anaknya selalu gini biar megangnya ya. Iya. Kan biasa ya biar nggak jatuh. Terus ke Pegangan. tadi rumah yang dibersihin tinggal di situ sementara. Tapi
nggak boleh nyalain lampu, jangan nyalain lampu nanti tetangga Tahu. ya kan, soalnya kan nggak boleh ya mesti ya, Hmm. nanti tetangga tahu gitu. Terus di situ lah mulai kejadian hal-hal aneh ya di situ ya. Jadi malam tuh tidur tiba-tiba ada suara di loteng, kayak di atap gitu, begini ada suara kayak seret 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 gitu. Yang pertamanya diacukan ya mungkin tikus kan ya, logikanya kan gitu. Terus Betul. katanya anaknya mau main di depan tuh nggak boleh ya, suruh belajar. Ya, Nanti ganti hari ya. kalau main di luar ketahuan dong kalau Ya, ada itu dalam. lah. Anaknya tuh nggak tahu maksud dari ibunya, kalau main di luar ketahuan kan kalau rumahnya itu dipakai ya. Terus nggak boleh. Nah, ini mulai menegang nih, maksudnya hubungan mereka mulai renggang ibu sama anak ini. Kan anaknya tetap pengen main lah ya, pengen sekolah, pengen main kan. Ya pastilah, namanya masih anak-anak juga Ya lah. ibunya nih kasihan kan, kerjanya serabutan, belum punya uang lah. Terus kembali ke malam lagi ada suara lagi ya, terus curiga ke atap, mulai ke loteng no. Ngecek berarti dia. Waktu ke loteng itu ada, maaf, kotoran manusia ya, ada kotoran manusia banyak gitu. Terus pas dia balik ke senter gini tiba-tiba ada banyak anak kecil di situ nangis. Ini anak beneran, bukan menampakkan. Dinding aku. Terus adegan ganti ke sudah ada polisi datang ke rumah itu loh. Terus masuk ke TV juga. Jadi di TV itu ditutupin gini sama gendong anaknya itu, mukanya ditutupin gini. Oh. Lah kok ditutupin apa? Ibunya cuma asal jawab, oh biar tidak terkenal gitu sih. Iya. Lah terus si kan masih di rumah itu, anak kecilnya tuh ditanyain loh, kok bisa di sini? Oh di sini tuh waktu main malam atau maghrib dia cerita. Tiba-tiba ada ibu-ibunya itu ngajakin, mau enggak ikut ibu ke rumah ibu gitu. Terus yuk, ibu-ibunya bawanya gimana? Apa ibu-ibunya ke pohon terus pohon, enggak, ibu-ibunya terbang. Anak kecilnya tuh bilang gitu. Nah, mungkin ibu-ibunya ini kan reguler terbang. Sampai polisinya kan nggak percaya ya, kan pakai logika. Terus ada salah satu anak buahnya polisi bilang, komandan di atas ada kotoran manusia banyak. Si anak kecilnya yang ditanya itu kan manusia asli sih. Ditanyain salah satu yang ditemukan ya, bukan si Jody ya. Ya terus, oh itu bukan kotoran manusia, itu makanan kami, bilangnya gitu. Hah? Anak kecilnya bilangnya gitu. Jadi apa yang mereka lihat itu mungkin dari kotoran manusia jadi Iya, makanan mungkin. ya. Terus ada pas itu sudah ganti adegan, si ibunya ini lagi nyuci baju kan, nyuci baju terus sambil lihat TV lah. Di TV itu ada paranormal ya, paranormalnya tuh. Jadi yang kasus tadi itu disebut anak-anak loteng, tadi anak-anak itu bilang. Si paranormalnya itu bahas soal anak-anak loteng ini. Terus dia membenarkan bahwa biasanya Wewe Gombel menculik anak-anak yang ditinggalkan ibunya, yang kurang kasih sayang tuh, dan dikasih makannya kotorannya sendiri atau daun-daunan. Paranormal itu membenarkan. Ya, Terus juga ya. terus nyuci tuh, kan nyuci lagi jemurin tuh, tapi kan lagi jemurin, terus ditinggal masak sebentar ya. Pas dilihat, tiba-tiba sudah ada satu spray itu yang kotor. Kebetulan Jody itu lagi gambar-gambar di tembok, kan dimarahin tuh. Oh, kok ini kok apa kotor ya? Jody bilang bukan aku bu gitu. Nggak mungkin kan cuma berdua gitu. Iya, terus diambil tuh, dia mau nyuci tuh dia inget di meja itu ada handphone lah. Handphonenya direkamin di posisi cuciannya tadi dari jendela. Jadi biar kayak tahu udah maksudnya. Terus dia masuk nyuci lagi, waktu ke belakang lagi ternyata sudah kotor semua ya. Lah kok bisa? Terus dia ingat tadi dilihat rekam itu, jadi ada yang lempar si kotoran, memang lempar kayak lumpur itu tuh. Terus tiba-tiba anaknya kelihatan lempar. Padahal enggak. Ada. Terus marah belum sampai situ. Ini ibunya marah, ditampar punya bener-bener emosi gitu ya. Jadi bikin kayak hubungannya si ibu sama anak Semakin semakin renggang ya. Terus sebel kan, terus ibunya marah-marah. Si Jodinya ini ditinggal sendirian di kamar sendirian karena emosi kan. Ibunya pergi sampai jerit-jerit ya, teriak-teriak kan, sebel ya. Terus dia lihat TV. Nah, paranormalnya tuh bilang si VW-nya ini suka mencuri anak yang kurang kasih sayang. Dan pas dia lihat berita itu ada suara nyanyian, jadi adegannya pindah ke Jody. Ada suara nyanyian ya. Si Jodinya kan kangen ibunya, dikira ibu di mana, ibu nyanyi gitu nah. Di pintu depan ternyata nggak ada. Terus dia ke kamar, dia buka. Jadi suaranya dari lemari ya.
suara nyanyiannya. Oh, Jadi, dari dalam lemari. dibuka itu kosong. Terus pas ditutup lagi, pas judinya balik, langsung ditarik sama wewe-nya ini, Dibawa masuk lemari. dibawa masuk. Terus adegannya ganti ke ibunya tuh dia inget apa beritanya yang paranormal, terus langsung judi dia langsung Masuk ke kamar. masuk ke kamar, masuk ke pulang ke rumah tuh dicariin, nggak ada. Terus tiba-tiba dia tuh inget berita tadi yang dari pertama sih, yang dia tiba-tiba kayak inget dari pertama tuh pertama adegannya ganti ke berita di TV. Jadi wanita yang menemukan anak-anak loteng ini dulu sempat kecelakaan mobil, anak dan suaminya meninggal. Nah, terus saya baru ingat, jadi selama ini waktu ke kontrakan lama, lah anak saya gimana? Makanya punya kontrak bilang, kamu gila ya? Soalnya nggak ada siapa-siapa di situ. Jadi sebenarnya anaknya sudah Anaknya meninggal. udah meninggal. Oh. Terus makanya waktu dia itu juga melempar itu dia muter ulang videonya, ternyata yang melempar dia sendiri loh di videonya itu. Yang tadinya anaknya tuh yang melempar, Oh, ternyata dia sendiri. ternyata dia sendiri yang lempar. Nah, terus dia Plot twist banget ya. terus dia masuk ke rumah sakit jiwa, dia sendiri yang pengen masuk ya. Oh. Dia masa dia itu kan dia, nah tadinya yang dia tutup gini itu gendong jodi, ternyata enggak, dia gini seolah-olah gendong. Oh. Jadi di beritanya dilihatin flashbacknya dia gini, enggak ada anaknya yang digendong. Terus dia merasa gila masuk rumah sakit sendiri. Terus di rumah sakit jiwa itu ada paranormalnya itu. Dia tanya ke salah satu perawatnya tuh, itu paranormal itu orang gila tau, ngaku-ngaku paranormal gitu. Terus dijelasin sama saya, oh bukan. Jadi dokter yang lagi ngobrol itu anak dari bapak paranormalnya itu ya. Terus dia ngejar paranormalnya tuh, minta bantuan. Terus paranormal itu ngeliat tuh sudah tahu kamu itu ya menculik anak-anaknya Wewe Gombelnya ya. Maksudnya itu anak-anak lotengnya kan ditemukan dia. Jadi seolah-olah dia yang ngambil dari Wewe Gombel. Nah, Wewe Gombelnya ini mau balas dendam. Makanya dia menculik rohnya si Jody. Iya, mau balas dendam. Nah, terus langsung Oke. dia ingat Jody, terus langsung dia yang agak nggak masuk akal, dia ke resepsionis, dia bilang, Pak, saya mau keluar dari sini, kan di rumah sakit jiwa. Nah. Nah, resepsionisnya cuma bilang, kan ibu masuk sini atas kehendak sendiri, kalau mau keluar kapan saja bisa. Saya masih belum ya adegan itu. Memang segampang itu ya. Kalau Orang sakit jiwa. itu di film apa tuh ya, ada orang masuk rumah sakit jiwa, dia sudah nulis surat tuh bahwa dia itu sebenarnya waras masuk rumah sakit jiwa itu pura-pura karena mau nolong adiknya. Itu pun nggak segampang itu dia bisa keluar Lah iya, loh. makanya cuman itu sih adegannya begini loh. Masa sih? Jawabannya cuma gitu, karena ibu kesini atas kemana sendiri bisa keluar kapan saja. Terus dia langsung ke rumah itu ke loteng yo, ada jodinya yo. Jodinya berdiri sini jadi sama ibu gitu. Terus jodinya tuh kan di pojok sana tuh ngeliatin ke arah sana, ibunya kan di sebelah sini. Ngeliatin ke arah sana, pas diarahin ke sana kameranya tuh, jadi ada duduk mewenya, terus tiba-tiba berdiri, tinggi, gede, rambutnya itu tuh berantakan gitu, jalan deketin, terus ini apa? Aku sayang sama anakku gitu, sama Jody kan maksudnya, kembalikan anakku gitu. Terus untungnya Jodinya pertama mau ke Wewe Gombelnya. Terus ternyata balik ke ibunya. Terus kok Wewe Gombelnya tetap maju. Terus kok malah meluk mereka berdua. Mungkin Wewe Gombelnya menganggap itu kasih sayang ibu ke anak dan cucunya mungkin. Terus dipeluk gitu tuh, terus hilang. Cuman kan masih ada adegan sedikit sih. Cuman anehnya di situ kok dia flashbacknya dia yang tadinya anaknya kan sudah meninggal. Terus yang tadi jadi yang rumah kontrakan itu jadi ada tiga versi ya. Yang pertama Sinting itu yang ada anaknya, ternyata yang kedua anaknya sudah meninggal. Yang ketiga tuh dia kembali flashback itu, kamu gila ya? Ternyata anaknya tuh ngumpet di belakang motor terus keluar. Loh. Terus yang flashbacknya yang dia gendong gini tuh ternyata ada anaknya, jadi kayak tetap masih ada yang soalnya dia di tetap sini ada ya. anaknya. Jadi dia tetap akhirnya tetap moncengin anaknya naik motor. Ya anaknya ada, walaupun dia hantu. Endingnya sih di situ. Ini buat teman-teman yang mau nonton film ini Folklore, Matrix Love bisa di HBO Asia ya. Harus langganan ya tapi ya. Tapi download juga bisa ya. Karena aku download tapi itu lama, maksudnya setahun kemudian baru aku dapat link downloadnya. Sudah lama sih nonton itu juga. Oke. Ya ini ke pesannya ya, kalau bisa sih kalau sama anak jangan ya. Kalau marah boleh tapi tetap ada batasnya. Betul. Jangan sampai, kalau bisa sih ini ya sekedar pelajaran psikologis ya buat teman-teman.
untuk yang sudah berkeluarga dan punya anak, marah sama anak boleh, hukuman fisik kalau bisa jangan, karena apapun yang kita lakukan ke anak itu akan jadi contoh dan akan membekas di hati dan pikiran anak. Nanti anak bakal mencontoh itu dan akan melakukan ke anaknya juga, itu kasihan sekali nanti. Sama kalau kita main fisik tuh nanti kita juga nyesel sendiri ya. Betul. Aku jangan jadi ingat dulu waktu kecil kalau orang tua aku marah tuh nyabetnya pakai selang yo. Wah, pakai selang itu kan sakit banget. pedes banget tuh. Terus ayahku jadi nyesel dan nggak mau ngajar pakai selang lagi, gelo malah. Iya, aku juga sih kalau orang tua apa ya, kalau untuk orang-orang Tionghoa atau keturunan Cina ya, biasanya nyebutnya tiger parents. Jadi mereka memaksakan apa yang diinginkan ke anak-anaknya. Sebenarnya itu bukan hal yang baik, karena anak itu kan punya mimpi sendiri, punya keinginan sendiri, tidak seharusnya dipaksakan dengan keinginan orang tua. Kalau kita memang masih anak-anak kan belum tahu ya, betul, kan sudah nikah jadi kok jadi bapak jadi tahu juga. Betul. Kalau misalnya memang orang tuanya mau seperti itu, kenapa tidak orang tuanya yang ketika dulu berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, bukan memaksakan apa yang diinginkan ke anak-anaknya. Tapi mungkin juga kita lihat sih, mungkin juga orang tua kita dari orang tua sebelumnya juga diajarinnya gitu ya. Betul, pasti rata-rata semuanya seperti kayak, itu. Contohnya kayak yang orang tuanya militer, pasti kan anaknya di kelas militer juga. Betul. Betul. Ya makanya itu kita di sini memutus rantai hal-hal yang nggak baik ini, mengingatkan ke teman-teman lagi lah. Ya jadi kalau menurut orang tua baik itu belum tentu untuk anaknya baik. Betul. Betul ya. Betul. Cuman kan orang tua mungkin berusaha yang terbaik untuk anaknya, cuman kan anak-anak punya pikiran sendiri. Iya. Kalau misalnya ibarat anak-anak itu kertas putih, apa yang kita tulis ke mereka itu, ya itu yang akan jadi sifatnya mereka nanti ke depannya. Makanya kalau bisa jaga emosi ya, masa emosi boleh tapi jangan terlalu itu ya. Iya, jangan main tangan juga lah ke anak-anak. Kalau bisa diomongin, kalau nggak bisa dihukum, ya mungkin kita sedikit mencontoh di barat. Kadang kalau di barat itu hukumannya lebih kayak, ayo kamu hadap tembok, ya, atau kalau enggak, kalau itu disuruh kayak misalkan cuci piring berapa hari gitu kan, atau nyapu berapa hari gitu sih masih malah bermanfaat ya, sama bantu orang tua juga kan. Lebih ini ya, lebih baik juga tahu disiplin juga kan. Lebih disiplin, betul. Mungkin sekian dulu ya. Terima kasih teman-teman, saya Munir. Belum. Oh, belum ya, kecepatan ya, gantian. Kan aku yang dulu. Untuk teman-teman kalau misalnya jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like. Kalau ada cerita yang mau kita bahas, nanti bisa komen di bawah. Bisa kirim email juga ke kita di temanbersantai@gmail.com, atau DM di Instagram @temanbersantai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar kalau ada video baru dari kami langsung ya. Betul, langsung tahu ada notifikasinya. Oke, teman-teman boleh nih ambil. Saya Yoki. Saya Munir. See you.